Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Asa. Senang sekali ya bisa kembali menemani Anda. Hari ini kita lanjutkan lagi nih kisah perjalanan hidup tokoh industri kimia kita, Bapak Insinyur Haji Wardiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asa. Nah, kali ini kita fokus ke pengalaman ibadah haji beliau di tahun 1990. Seru nih ceritanya. Betul. Dan ini bukan sekedar perjalanan biasa loh, Sobat Asa. Sumber kita ini dari cuplikan buku biografi Pak Wardiasa menyebutkan ini undangan khusus. Undangan khusus? Dari siapa? Dari Jenderal Purnawirawan M. Yusuf. Beliau kan waktu itu Ketua BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, sekaligus ditunjuk sebagai Amirul Hajj Indonesia saat itu. Wah, Amirul Hajj ya? Oke. Mari kita telusuri nih pengalaman unik ini. Sebuah undangan yang tak terduga gitu ya, yang ternyata membawa Pak Wardiasa pada serangkaian peristiwa penuh makna. Termasuk katanya ada momen yang cukup menegangkan juga. Siap ya Sobat Asa? Jadi cerita ini dimulai waktu Pak Wardiasa, beliau kan waktu itu Dirjen Industri Kimia Dasar ya? Iya, Dirjen Kimia Dasar. Nah, beliau dipanggil Jenderal M. Yusuf ke kantor BPK. Sempet deg-degan gitu katanya, terus nunggunya juga agak lama. Bikin penasaran ya? Pas masuk tahu nggak, Pak Yusuf malah ketawa sambil nunjukin CCTV baru di ruangannya. Ada-ada aja ya. Mungkin cara beliau mencairkan suasana. Tapi intinya bukan soal CCTV itu. Pak Yusuf itu menyampaikan undangan spesial. Ngajak Pak Wardiasa sama istri untuk ikut berhaji bareng beliau sebagai Amirul Hajj. Oh, jadi diajak langsung sama Amirul Hajj-nya? Betul! Undangannya juga disampaikan ke Menteri Perindustrian waktu itu, Pak Hartarto dan istri. Wah, ini sih benar-benar rezeki nomplok ya buat Pak Wardiasa yang katanya udah lama banget pengen ke Baitullah. Iya, kayak dapat jalur undangan khusus gitu ya. Menariknya lagi nih, Pak Wardiasa juga dapat tugas tambahan. Tugas apa tuh? Ngurusin itinerary sama koper rombongan. Lumayan juga ya tugasnya. Wah, dipercaya banget berarti. Baru pas di Bandara Halim, beliau tahu siapa aja rombongan intinya. Selain Pak Hartarto dan istri, ternyata ada Jaksa Agung Alis Said dan istri. Oh, ada Pak Alis Said juga. Iya, terus ada juga pengusaha Pak Yusuf Kalla dan istri. Beliau ini kebagian tugas ngurus transportasi di Saudi nanti. Oke, jadi tim intinya lumayan lengkap ya. Nah, ceritanya lanjut nih. Pas tiba di Jeddah, ada tawaran yang, menggiurkan banget. Tawaran apa lagi nih? Dari Raja Fahd langsung. Rombongan Amirul Hajj diundang nginep di Wisma Raja. Wisma Raja, itu yang fasilitas VIP di Komplek Masjidil Haram itu kan? Betul, bayangin deh Sobat Asa, nyamannya kayak apa tuh? Udah VIP, deket banget lagi sama Masjidil Haram. Wah, pasti udah kebayang ya enaknya ibadah di sana. Sangat nyaman. Tapi, disinilah kelihatan karakter Jenderal M. Yusuf. Gimana? Beliau, di luar dugaan, menolak tawaran itu. Loh, ditolak? Kenapa? Sayang banget kan fasilitasnya? Iya, pilihannya justru jatuh ke Wisma Haji Indonesia di Aziziyah, tempat jamaah Indonesia lainnya nginap, yang kondisinya jauh lebih sederhana dibanding Wisma Raja. Oh, jadi milih bareng jamaah lain ya? Betul, beliau bahkan bilang begini, kalau tuan-tuan mau tinggal di Wisma Raja, silakan, saya akan menginap di Aziziyah. Tegas gitu. Pak Wardiasa gimana tuh reaksinya? Pasti agak gimana gitu ya, udah ngebayangin enak, Ya, sumber kita bilang Pak Wardiasa sempat agak kecewa. Dalam hati gitu, merutuk katanya. Tapi ya itulah cerminan konsistensi Pak Yusuf soal kesederhanaan. Beliau memang dikenal nggak suka kemewahan dan pengen dekat sama rakyatnya. Tapi kan kenyamanan itu penting juga mungkin ya buat fokus ibadah. Apa sumber kita ngasih petunjuk kenapa sih Pak Yusuf kok seteguh itu sama prinsip sederhananya? Bahkan sebelum ada kejadian apa-apa gitu. Kalau alasan spesifik saat itu, sumbernya nggak melinci ya. Tapi lebih menggambarkan ini sebagai bagian dari karakter beliau aja. Beliau memang ingin dekat sama jamaah haji Indonesia lainnya. Keputusan yang awalnya mungkin bikin kecewa sebagian rombongan, tapi nanti kita lihat Sobat Asa, pilihan ini justru sangat bermakna. Oke. Jadi di Aziziyah nih ceritanya. Suasananya pasti beda jauh ya sama bayangan Wisma Raja. Kamarnya kecil-kecil gitu kan? Iya, sederhana. Dan Pak Yusuf katanya nih tetap aja gayanya kayak komandan. Oh ya? Gimana tuh?
Tiap subuh, pintu kamar anggota rombongannya digedor-gedor buat ngajak sholat subuh bareng. Kayak lagi di barak militer aja ya. Disiplin ya. Tapi di balik itu beliau juga ramah dan usil juga katanya. Usil gimana? Suka pamer gitu kalau beliau bisa bawa botol air minum masuk ke Masjidil Haram tanpa ditegur askar, petugas keamanan di sana. Padahal yang lain biasanya dilarang. Wah, punya ilmu khusus kali ya. Atau mungkin karena beliau Amirul Hajj jadi disegani ya. Hah, ada lagi cerita lucu lainnya. Apa tuh? Pas lagi nonton bareng semifinal Piala Dunia 1990, Argentina lawan Italia. Oh, nonton bola juga ya di sela-sela ibadah? Ya buat refreshing mungkin ya. Nah, Pak Yusuf ini jagoin Argentina. Terus ngajak rombongan inti taruhan. Taruhan? Serius? Taruhan apa? Taruhan jam tangan. Wah, terus gimana hasilnya? Argentina menang adu penalti kan waktu itu. Tapi, lucunya semua jam tangan yang udah dikumpulin dibalikin lagi sama Pak Yusuf sambil ketawa. Katanya cuma buat seru-seruan, buat akrab aja. Untung dibalikin ya. Pak Wardiasa pasti lega banget tuh jam kesayangannya aman. Iya, lega banget katanya. Sayangnya nih Sobat Asa, di balik cerita-cerita ringan dan keakraban itu, musim haji tahun 1990 juga mencatat duka yang mendalam. Betul. Terjadi tragedi besar di terowongan Al-Muaisim di Mina. Itu tanggal 2 Juli 1990. Gimana kejadiannya itu? Jadi, ribuan jamaah itu pas lagi mau berangkat atau pulang dari lempar jumroh, mereka berdesak-desakan hebat di dalam terowongan. Situasinya jadi panik, terowongannya penuh sesak, panas, banyak yang terinjak-injak, dan kehabisan oksigen. Ya Allah, pasti korbannya banyak ya? Akibatnya sangat fatal. Angka resmi totalnya itu sekitar 1.426 jamaah wafat dari berbagai negara. Dan data dari Indonesia sendiri menyebutkan sekitar 631 sampai 649 jamaah kita yang jadi korban. Angka yang sangat besar. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Banyak sekali ya. Terus gimana reaksi Jenderal M. Yusuf sebagai Amirul Hajj? Nah, begitu dengar kabar ini, beliau langsung menunjukkan kepemimpinannya. Sigap sekali. Beliau langsung turun ke lokasi kejadian, menerapkan keadaan darurat, mengkoordinasikan semua petugas haji Indonesia, dan langsung kerjasama erat dengan pemerintah Saudi. Wah, gerak cepat ya. Iya, Pak Wardiasa dan Pak Yusuf Kalla juga ikut terjun langsung ke lapangan. Mereka bantu apa? Mereka ikut bantu mengumpulkan gelang-gelang identitas jemaah Indonesia yang wafat. Tugas yang berat pastinya ya. Pasti, melihat kondisi seperti itu langsung. Betul, Pak Wardiasa bahkan jadi saksi mata langsung. Beliau lihat Pak Yusuf menemukan seorang kolonel TNI AD yang ternyata masih hidup di antara tumpukan jenazah. Masya Allah, masih hidup? Iya, dan Pak Yusuf langsung ikut merawat kolonel itu sampai pulih. Sungguh momen yang menegangkan tapi juga mengharukan ya. Iya, benar-benar menunjukkan jiwa kepemimpinannya ya. Nah, Sobat Asa, disinilah hikmah dari keputusan Jenderal M. Yusuf sebelumnya jadi terasa banget. Keputusan yang mana nih? Yang menolak Wisma Raja itu? Tepat sekali, dengan beliau memilih tinggal di Aziziyah, di tengah-tengah jamaah Indonesia lainnya, beliau jadi bisa merespon tragedi di Mina itu dengan sangat cepat dan efektif. Posisinya dekat, aksesnya mudah. Oh iya, masuk akal. Kedekatan fisik dan pemahaman situasi di lapangan jadi kunci penting saat darurat gitu ya? Betul sekali. Insting dan pilihan beliau yang mungkin awalnya cuma kelihatan kayak, sekedar pilihan gaya hidup sederhana aja, ternyata punya dampak strategis yang krusial banget pas krisis terjadi. Mungkin ceritanya bakal beda ya kalau beliau ada di Wisma Raja yang lebih eksklusif dan mungkin agak terpisah lokasinya. Responsnya bisa jadi nggak secepat itu. Sangat mungkin. Jadi Sobat Asa, dari lanjutan kisah Pak Wardiasa ini kita bisa lihat ya potret kepemimpinan Jenderal M. Yusuf yang unik, sederhana, tegas, perhatian banget sama detail, tapi juga humanis dan punya sisi jenaka tadi ya. Tetap membumi, tetap dekat dengan yang dipimpin, itu bisa jadi keputusan terbaik bahkan tanpa disadari saat itu. Bener banget. Ini mungkin bisa jadi bahan renungan juga ya buat kita, Sobat Asa. Seberapa sering sih kita dihadapkan pada pilihan antara, katakanlah, kenyamanan pribadi kita dengan tanggung jawab atau kedekatan kita sama orang-orang yang kita pimpin atau kita layani. Pertanyaan bagus tuh. Dan bagaimana prinsip hidup yang kita pegang teguh itu ternyata bisa menuntun kita pada keputusan yang tepat ya.
bahkan mungkin tanpa kita sadari dampak besarnya saat itu. Iya, iya. Pertanyaan yang menarik banget buat kita bawa pulang dan renungkan ya, Sobat Asa. Jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami, karena insya Allah kami akan hadir lagi dengan topik-topik lain yang gak kalah unik dan menarik. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.